Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanik Dewi Puji Lestari, NIM 3118057, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Bapak Imam Hanafi, Magister Agama. Langsung saja, di sini saya akan berbicara mengenai epistemologi Islam yang memiliki 4 metode. Yang pertama, metode Bayani, yang kedua, metode Burhani, yang ketiga, metode Irfani, dan yang keempat, metode Tajribi. Mari kita belajar kata epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah teori-teori tentang ilmu pengetahuan. Jika epistemologi Islam berarti adalah bagaimana ilmu pengetahuan menjadi dasar untuk mengetahui suatu kebenaran yang hakiki dengan metode-metode yang dianjurkan. Yang pertama, metode Bayani. Metode Bayani ini adalah sebuah metodologi berpikir didasarkan atas teks atau ayat. Teks yang mempunyai otoritas penuh untuk memberikan arah dan arti kebenaran. Di sini rasio hanya berfungsi sebagai pengawal bagi teks tersebut. Artinya, metode ini menggunakan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai rujukan penafsiran untuk menafsirkan suatu kebenaran yang hakikat, sehingga di sini peran teks sangat otoritas, artinya peran teks sangat berperan penting dalam penafsiran ini. Yang kedua yaitu metode Burhani. Metode Burhani adalah sebuah metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas teks ataupun pengalaman, melainkan atas dasar logika, penetapan kebenaran, pernyataan melalui metode penalaran. Otoritas ada pada cara berpikir logika. Artinya di sini seorang penafsir, seorang mufasir lebih mengutamakan apa yang bisa dirasionalkan ketimbang apa yang menjadi sebuah pengalaman ataupun apa yang terdapat dalam ayat tersebut. Artinya metode ini mengandalkan logika berpikir untuk mencari sebuah kebenaran yang dicari selama ini. Yang ketiga adalah metode Irfani. Metode Irfani adalah sebuah metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dalam pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Otoritas spiritual keagamaan diutamakan dalam metode ini. Metode ini biasanya digunakan para sufi dengan cara membersihkan hati, membersihkan jiwa. Jadi, kita mengambil suatu kebenaran itu berdasarkan jiwa kita. Jiwa kita bersih, maka sesuatu yang kita tafsirkan, sesuatu yang kita anggap sebagai kebenaran itu akan dianggap bersih. Sehingga metode ini selalu mengandalkan spiritual keagamaan atau jiwa. Dan yang terakhir adalah metode Tajribi. Metode Tajribi adalah suatu metodologi yang dilakukan suatu percobaan serta memiliki sistem terencana untuk membuktikan suatu kebenaran teori. Otoritas ini menekankan pada observasi dan eksperimen untuk mengungkapkan hakikat. Jadi, metode ini menggunakan eksperimen, observasi, tetapi juga menggunakan sesuatu yang sudah terencana. Artinya kita menggunakan suatu kebenaran, mencari suatu kebenaran melalui eksperimen atau percobaan serta observasi atau penelitian yang dilakukan. Terus bagaimana sih cara membangun paradigma metodologi epistemologi Islam yang Quran itu dari sudut kita, yaitu mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, ataupun cara-cara agar kita bisa melakukan sesuatu, menilai kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dengan sebenar-benar ajarannya.
Sebagai tambahan, bagaimana sih cara membangun paradigma epistemologi Quran atau epistemologi Islam, khususnya bagi kita semua mahasiswa yang sedang berada di dalam kajian-kajian ayat-ayat suci Al-Quran. Bagaimana sih sikap-sikap yang harus kita tumbuhkan untuk menilai suatu kebenaran? Yang pertama, berusaha memahami makna Al-Quran. Kita tentu harus berusaha dengan belajar memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, sehingga kita perlu memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, membersihkan pikiran, hati, jiwa dalam membangun kalbu. Artinya, jika kita ingin mengetahui suatu kebenaran di dalam Al-Quran, kita bersihkan pikiran, hati, dan jiwa, sehingga sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang kita kaji, dan sesuatu yang kita berusaha untuk paham, akan dengan cepat kita merespon karena bersih pikiran, hati, dan jiwa. Selanjutnya, menyadari bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu. Itu adalah hal yang mutlak, tidak bisa dipisahkan karena di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu-ilmu yang terkandung, ilmu-ilmu yang tersirat di dalam ayat-ayat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menggunakan metodologi Al-Quran sebagai sarana berpikir ilmiah. Kita tentu menggunakan metodologi Al-Quran karena apa? Al-Quran adalah sumber hukum, sehingga kita harus berpedoman pada Al-Quran. Maka dari itu, metodologi Al-Quran memang diperlukan dalam berpikir. Yang terakhir adalah kesimpulan. Metode Burhani adalah metode berpikir yang menggunakan dasar logika. Di sini logika selalu diutamakan di atas yang lain. Yang kedua, metode Bayani, metode berpikir atas dasar teks atau ayat. Jadi metode Bayani ini mengungkapkan suatu kebenaran itu berdasarkan teks atau ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah metode Irfani, metode berpikir atas dasar spiritual keagamaan dan keagamaan. Artinya di sini Irfani hanya spiritual, keagamaan artinya meyakini bahwa kebenaran berasal dari jiwa yang bersih. Dan yang terakhir, metode tajribi, metode berpikir atas dasar observasi dan eksperimen. Kita mencari sebuah kebenaran atas dasar eksperimen dan observasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan saya kurang tepat. Saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.